seseorang melakukan perbuatan yang hukumnya syubhat secara terus-menerus walaupun dia tidak tahu hukumnya, ini yang jadi haram. Terus bagaimana? Nah, tadi ada hadis yang mengatakan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Benarkah orang yang melakukan syubhat itu melakukan keharaman? Jadi berdasarkan hadis tadi, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang melakukan perkara syubhat berarti ia melakukan perkara yang haram. Itu gimana nih penjelasannya? Nah, ini Imam Nawawi menjelaskan secara rinci ya. Silakan didengarkan baik-baik ya bagi sedulur yang masih ragu atau masih bingung dengan hukum syubhat. Ini penjelasan Imam Nawawi. Jadi menurut beliau, potongan hadis tadi itu ada dua makna. Yang pertama adalah seseorang melakukan perbuatan yang hukumnya syubhat secara terus-menerus walaupun dia tidak tahu hukumnya, ini yang jadi haram. Jadi ada orang awam nih melakukan perbuatan yang itu hukumnya syubhat, tapi bukan sekali dua kali, terus menerus itu kan, terus menerus. Hampir setiap ada perkara syubhat dia melakukan terus menerus. Nah, padahal dia tidak tahu hukumnya, dia asal melakukan aja perbuatan yang hukumnya syubhat secara terus menerus berkesinambungan. Nah, ini bisa jadi ini hukumnya haram. Nah, itu menurut Imam Nawawi, karena orang tadi melakukan perbuatan syubhat secara terus menerus berkesinambungan, istiqomah, konsisten gitu kan, ini ya jadi haram gitu kan, karena dia melakukan sesuatu yang tidak tahu hukumnya padahal itu ranahnya syubhat gitu. Itu makna pertama. Makna kedua adalah seseorang yang terbiasa menggampangkan dalam melakukan sesuatu yang statusnya syubhat, akhirnya ia terbiasa melakukan. Kalau sudah terbiasa melakukan yang syubhat, ia akan terus melakukan syubhat-syubhat yang lain. Dan sifatnya yang menggampangkan ini membuat setan lebih mudah untuk menggodanya, dan akhirnya ia juga akan terbiasa melakukan yang haram tanpa ada rasa bersalah dan malu. Karena sudah berani melakukan yang syubhat, yang haram pun menjadi biasa dan tidak risih lagi untuk melakukannya. Nah, yang kedua ini, makna yang kedua adalah ada orang yang terlalu menggampangkan dengan urusan dan perkara yang hukumnya masih syubhat, sehingga dia terus nih melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi makna yang kedua ini adalah dia dia terlalu menggampangkan perkara dan urusan yang hukumnya masih syubhat, sehingga dia terbiasa nih melakukan perbuatan-perbuatan itu terus menerus. Bahkan tidak hanya satu, dia melakukan banyak perbuatan syubhat-syubhat yang lain juga. Karena terbiasa dan merasa menggampangkan gitu ya, maka setan pun gampang nih untuk menggodanya untuk masuk ke dalam perkara yang haram gitu kan. Perkara syubhat aja sudah terbiasa, bahkan tidak merasa malu, tidak merasa bersalah, maka dikhawatirkan dia juga melakukan perkara yang haram gitu kan. Sehingga dia melakukan perkara yang haram itu tidak merasa bersalah, tidak merasa malu gitu kan. Karena dia sudah terbiasa melakukan perbuatan syubhat, bahkan menggampangkan. Nah, ini yang dimaksud dengan dia akan masuk ke dalam jurang keharaman karena terbiasa menggampangkan melakukan perbuatan syubhat ya itu. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, kitab Syarah Sahih Muslim juz 11 halaman 29. Itu ya lor. Silahkan kalau punya referensi yang lain komen di kolom komentar ya. Silahkan. Saya terbuka ini. Balik ke host ya.